Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini diridhoi oleh Allah SWT dan ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu, mohon kepada Allah SWT agar apa yang kita lakukan betul-betul mendapat petunjuk dan ridhonya. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya marilah kita ikuti penjelasan buku berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah pada kesempatan ini kita belajar tentang tema 1, masalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.4. Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Anak-anak, sebelum kita mengetahui sesuatu, kita biasanya menggunakan tanya jawab. Nah, tanya jawab itulah wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu proses tanya jawab tentang suatu topik atau tema yang dilakukan oleh pewawancara terhadap narasumber. Siapa pewawancara itu? Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang bertanya terhadap narasumber. Siapa narasumber? Narasumber adalah seseorang yang ahli di bidangnya untuk bisa menjawab pertanyaan pewawancara. Suatu contoh, anak-anak ingin mengetahui tentang kesehatan, maka narasumber yang cocok adalah seorang dokter. Kalian ingin mengetahui tentang pendidikan, narasumber yang pas adalah seorang guru. Itulah narasumber dan pewawancara. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan wawancara, perlu diketahui, kalian perlu memahami hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Di antaranya, sebelum wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Apa gunanya pertanyaan tersebut? Agar kita pada saat melakukan wawancara, kita bisa lancar melakukan tanya jawab kepada narasumber. Selanjutnya, daftar pertanyaan menggunakan kata yang tepat. Bagaimana itu? Nah, kata yang tepat, suatu contoh kita menanyakan nama seseorang, maka kita menggunakan kata tanya siapa. Kita ingin mengetahui jumlah, maka kata tanya yang tepat adalah berapa, dan seterusnya. Kata-kata tersebut sering disebut kosakata. Kosakata diperlukan untuk komunikasi, misalnya berkomunikasi melalui kegiatan wawancara. Jika kalian mengetahui banyak kosakata, maka kalian dapat memperoleh banyak informasi. Sebaliknya, bila kalian minim kosakata atau kosakata yang kalian miliki hanya sedikit, maka informasi yang kalian terima juga sedikit. Oleh karena itu, perbanyaklah kosakata. Anak-anak, agar lebih jelasnya, Ibu beri contoh gambar di samping ini.
Contoh wawancara seorang murid atau murid dengan narasumber orang tua. Jadi nanti bisa kalian praktekkan untuk wawancara ke orang tua kalian. Yang kedua, contoh wawancara murid terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Apakah pertumbuhan dan perkembangan itu? Nah, marilah kita pelajari bersama-sama. Yang dinamakan pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Sedangkan pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya makanan, kebiasaan berolahraga, gen atau keturunan orang tua yang dinamakan faktor genetik. Jadi, makanan apa yang kita makan setiap harinya itu akan mempengaruhi pertumbuhan kita. Kebiasaan olahraga juga demikian. Kalau kita sering olahraga, maka pertumbuhan kita menjadi lebih baik lagi. Demikian pula untuk keturunan. Suatu contoh, papa kita badannya tinggi, kemudian mama kita badannya tinggi. Nah, itu dinamakan faktor keturunan yang mungkin nanti mempunyai anak yang bertubuh tinggi pula. Inilah faktor keturunan dari orang tua. Jadi pertumbuhan itu dipengaruhi oleh 3 hal tersebut. Oke, kita lanjutkan contoh dari pertumbuhan. Anak-anak, semua orang pasti mengalami hal ini. Pertumbuhan tadi mulai dari kandungan hingga dewasa. Dalam kandungan, mulai dari janin hingga 9 bulan kita di dalam kandungan orang tua, itu sudah tumbuh. Kemudian lahir berupa bayi, tumbuh terus sampai menjadi balita, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak, dan anak-anak berkembang, bertumbuh menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Itulah pertumbuhan yang terjadi pada diri manusia. Nah, sekarang kita pelajari tentang perkembangan manusia. Apakah itu perkembangan manusia? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia. Pada saat masih bayi, bayi bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisiknya, bayi tersebut akan mampu berjalan, akan mampu berlari, dan lain sebagainya. Contoh yang lain, pada saat masih bayi, kita tidak mampu memegang botol sendiri. Tetapi saat sudah berkembang menjadi lebih besar, berkembang menjadi balita, maka kita sudah mampu untuk memegang botol itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Nah, demikian anak-anak, perkembangan dan pertumbuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa diterima dengan baik dan anak-anak mengerti apa yang Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan tugas yang ada. Semoga sukses selalu. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.